Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih sempat berkumpul dan mengikuti pembelajaran secara daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang membawa kaum yang biadab menuju kaum yang beradab. Dialah nabi yang membawa kaum jahiliyah menuju kaum yang berilmiah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7, babnya yang ke-9 ya, yaitu materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sunnah, adab, dan hikmah, kemudian halangan dari sholat Jumat. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, apa saja sih sunnah dari sholat Jumat? Yang pertama adalah sebelum kita melaksanakan sholat Jumat ya, maka kita melaksanakan mandi terlebih dahulu ya di rumah sebelum kita pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, kita memakai pakaian yang bagus dan disunahkan yang berwarna putih. Jadi karena ini memang sholat Jumat ya, seminggu sekali ya, kita pakai pakaian yang layak ya, yang bagus. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Nah, memakai wangi-wangian ya. Kemudian yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Jadi kita rapih lah ya pergi sholatnya. Dan yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita kalau misalkan waktu kita luang ya kita segerakan saja. Nanti kalau di masjid bisa baca Quran atau apa ya. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika kita sampai di masjid, maka jangan duduk, tapi kita sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat dimulai. Jadi sebelum khatib datang ya, kita baca Quran dulu, kita zikir dulu ya, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus ya. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad. Jadi kita juga bisa berdoa, kemudian bisa bersalawat juga ya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang adab sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan shaf, atau barisan sholat. Shaf yang di depan apabila masih kosong, maka kita harus segera isi. Jadi salah satu kesempurnaan dari sholat berjamaah itu adalah shafnya itu harus lurus, kemudian rapat. Jadi itu salah satu keutamaan ya sholat berjamaah. Yang kedua adalah ketika khatib sedang berkhutbah, maka tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah sedang berlangsung ya, itu akan menjadikan sholat Jumat kita sia-sia. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hikmah dari sholat Jumat. Yang pertama adalah hikmahnya itu adalah
memuliakan hari Jumat, ya. Yang kedua adalah menguatkan tali silaturahim antara umat Islam, ya. Kemudian ketiga, mencari keberkahan Allah. Yang keempat, menambah semangat bekerja, ya. Yang kelima adalah melipat gandakan pahala kebaikan. Nah, yang keenam, disiplin terhadap waktu. Nah, apa saja halangan bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat? Maka ada beberapa halangan, ya. Kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat kalau kita memiliki beberapa halangan ini. Yang pertama adalah sakit yang menghalangi kita untuk pergi. Misalkan kita sakit pilek, sakit demam, tidak apa-apa, maka tidak sholat Jumat, ya. Atau kita memiliki sakit yang menular sehingga berbahaya kepada orang lain, juga itu tidak apa-apa, kita tinggal di rumah dulu. Kemudian yang kedua adalah hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi memang keadaan alamnya sangat berbahaya, maka kita diperbolehkan untuk sholat di rumah. Kemudian yang ketiga adalah musafir. Jadi kita sedang dalam perjalanan, sedang naik mobil, sedang naik pesawat, ya, sedang dalam perjalanan lah pokoknya. Maka kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian keadaan yang tidak aman. Maksudnya keadaan yang tidak aman itu adalah mungkin jarak antara rumah kita ke masjid itu sangat berbahaya. Mungkin ada begal, ya, mungkin ada binatang buas yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Kan tidak semua daerah itu perkotaan, ya, mungkin ada pedesaan. Nah, mungkin di desa-desa tertentu jarak antar rumahnya jauh, kemudian ada banyak binatang buas, mungkin ada harimau, ya. Nah, kalau misalkan keadaannya memang sungguh-sungguh tidak aman, maka kita boleh untuk melaksanakan sholatnya itu di rumah. Tapi kalau misalkan masih aman, ya, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih, ya, sudah mau menyimak. Assalamualaikum.